orang Indonesia itu C, boleh nggak sih beli properti di Jerman C? Boleh. Setiap investor yang tidak mempunyai izin tinggal di Jerman, tetap kita bisa support untuk mereka bisa memiliki properti di Germany. Hai sahabat kopi semua, saat ini kita kembali lagi di acara Kopi Kongko Properti bersama Lien. Hari ini saya kedatangan tamu saya yang sangat-sangat istimewa. Dia saya import dari Jerman gitu ya. Hari ini saya mau ngomong pakai bahasa Jerman nih. Hello, guten Tag, willkommen. Artinya, artinya apa cuy? Willkommen, selamat datang. Oh, hai. Gitu ya. Mungkin boleh perkenalan ini C. Siapa C? Halo Lien, thank you bisa diundang ini ke podcast Kopi Kongko Properti. Oke. Ya, saya Jenny Wang dari Hamburg. Kita punya Wang Immobilien Agency dan terima kasih kita tahun ini bekerja sama dengan World Property Insight di Surabaya, Lien dan tim. Thank you, kita bisa semoga kerjasama kita tahun ini akan lebih baik. Wow, ya. Jadi ini salah satu partnernya WPI ya, C ya. Yes. Jadi nanti kalau mau cari properti di Germany bisa kontak C Jenny gitu ya. Iya. C Jenny jadi tinggal di sana udah lama C? Sudah mulai tahun 87. Wow, jadi udah fasih banget gitu ya untuk bahasa Jermaninya gitu ya. Iya. Oke C. Pertanyaan pertama nih C. Apakah gimana dengan sertifikatnya C? Itu kita mempunyai sistem sertifikat yang sangat aman, jadi namanya Grundbuch kalau bahasa Jermannya. Jadi itu seperti pemilikan yang terregistrasi di negara Jerman bahwa nama pemilik dan juga dari properti itu detailnya. Jadi kayak sangat aman. Jadi kayak di Indonesia kayak SHM gitu. Benar. Oke, jadi kepemilikannya SHM sama. Jadi kayak orang Jerman ataupun foreigner kalau beli tetap SHM ya, C. Betul. Oke, C. Mungkin banyak orang akan bertanya-tanya gitu ya, C ya. Jerman itu kan jauh sekali gitu ya. Jadi gimana nanti siapa yang ngurusin propertiku ya? Kalau aku beli properti di sana gitu ya. Kira-kira Cice mungkin ada solusi kah atau siapa yang mungkin bisa bantu untuk manage di sana, C? Iya, yes. Itu memang sering kali dipertanyakan oleh investor yang ingin tidak stay di sana, tapi mereka kebanyakan punya anak-anak yang lagi study di sana. Saya dan tim dan juga partner di sana bisa mengurus semua dari cara maintenance. Jadi saya juga bisa menguruskan dengan tim bagaimana proses pembelian, proses untuk maintenance properti itu, untuk disewakan, juga untuk utility-nya, pembayaran dan so on. Kita bisa mengurus semuanya. Jadi untuk investor asing yang ingin membeli tetapi tidak stay di sana, itu semua kita bisa arrange untuk mereka tidak perlu khawatir untuk semua, jadi kita bisa set upkan semua. Ya kebanyakan investor yang anaknya study di sana ya. stay di Indonesia tapi ingin memiliki properti di sana untuk jangka panjang, kita bisa arrange semuanya. Oke, good. Jadi para investor jangan khawatir gitu ya. Di Kopi kita punya solusinya, kita undang semua tamunya dari awal sampai akhir ya, C. Diberesin semuanya sama C Jenny nanti. Jadi kalau beli properti teman-teman nggak perlu khawatir, akan ada yang bantu manage, bantu yang selesaikan sampai penagihan utility semua juga akan di manage ya, C ya. Wow, keren nih. C, tadi cerita-cerita tentang pendidikan, C. Iya. Pendidikan di Jerman itu benar kah, C? Free gitu, C? Free itu enggak dari sistem yang sekarang ini, pendidikan sekarang ini, mereka charge untuk admin aja. Jadi enggak seperti di luar gitu. Pendidikan dipungut biaya, maksudnya mereka charge buat biaya itu tidak mahal gitu untuk admin aja. Dulu memang free, tapi sekarang mereka udah ada charge fee-nya, tapi enggak
semahal yang kalau kita tahu di negara-negara yang lain gitu. Oke, kalau kayak buku-bukunya gimana sih? Buku-buku mereka harus beli sendiri, cuman maksudnya kalau untuk studi yang untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang dari Indonesia contohnya kita harus juga beli sendiri. Jadi mereka cuma di charge untuk per semester berapa euro. Oke. Ya, jadi ini juga menarik gitu ya buat para investor yang anaknya mungkin mau sekolah di Jerman. Jadi sekolah di sana rata-rata hampir dibilang free, cuman ada biaya untuk registrasi aja, adminnya. Biaya administrasi dan dipungut per semester gitu. Semester. Oke. Di Jerman ini sekarang dipungut biaya untuk administrasi. Jadi buku-buku mereka mahasiswa harus beli sendiri. Per semester gitu, berapa euro gitu. Jadi tidak free. Jadi yang dulu mungkin free aja, tapi yang sekarang mungkin nggak free gitu ya. Jadi ada administrasinya. Betul. Oke. C, gimana dengan sistem asuransi C? Kesehatan kalau di sana itu kan gimana? Kalau mahasiswa datang ke sana foreigner tiba-tiba dia sakit atau apa kan biayanya pasti mahal banget C. Untuk asuransi kesehatan di Jerman sendiri gimana C? Sangat bagus sekali sistem asuransi di Germany. Jadi setiap mahasiswa, setiap investor, mahasiswa diharuskan. Jadi yang stay di sana diharuskan memiliki insurance di sana untuk protect untuk ini ya, health insurance. Jadi investor yang tidak stay di sana mungkin ada sistem travel insurance ya. Dan insurance kita sistemnya bagus sekali dan aman gitu. Maksudnya seringkali investor di Indonesia yang saya dengar kan kalau mereka ingin juga mendapatkan medical treatment yang sangat baik dan profesional, itu mereka seringkali juga invest di sana untuk stay, untuk treatment atau disewakan nanti propertinya untuk orang yang ingin ke Germany untuk pengobatan, memakai fasilitas untuk kesehatan itu. Bayarnya berapa Ji? Tergantung. Jadi kalau sebagai mahasiswa mereka ada rate-nya sendiri. Kalau untuk yang pekerja di sana sesuai dengan gaji, gitu, monthly berapa, nanti ada persentasenya, tarif-tarifnya berdasarkan salarinya berarti. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sisi investasi Ji. Iya. Apa yang membuat investor itu menarik kalau mau invest di Jerman Ji? Yes. Investor yang menarik bagi investor itu buat investor yang menarik itu ekonomi di Jerman itu stabil, jadi juga mata uang akan pakai euro dan mereka ingin invest mata uang dengan mata uang asing. Jadi properti yang di Germany kalau kita sewakan pun harganya juga lebih mahal, maksudnya itu kalau properti yang kalau kita sewakan itu tergantung juga daerah-daerahnya gitu. Jadi kita juga network kita juga bukan hanya di Hamburg tapi juga di kota-kota lain. Di Berlin, di Frankfurt, jadi tergantung ya dari investor maunya di mana, Jenny nanti bisa bantu carikan. Kita bisa menyicipin appetite investor dan budget investor dan kita akan carikan dengan sesuai budget. Jadi ekonomi sangat stabil. Kita invest dengan euro, jadi dengan mata uang lain, dengan euro. Permintaan sewa tinggi, tergantung juga di kota mana. Dan juga sistemnya juga sangat aman. Di pengalaman kita tahun 2022 kita pernah menjual properti dan investor itu menukarkan rupiah ke euro, rate-nya masih 15.500 kira-kira. Dan tahun ini euro sudah naik sampai hampir 20.000. Betul. Nah, ini kelebihan dari investor yang
invest dengan mata uang asing. Ya, euronya menguat ya. Betul. jadinya. Ya. Jadi itu satu benefit untuk investor yang ingin invest dengan mata uang asing. Wow, ini menarik sekali ya para investor ya. Jadi nilainya itu tidak cuma dari nilai properti, tetapi juga dari nilai krusnya ya. Betul. Jadi karena menguat ya. Betul. Jadi tahun 2022 itu properti itu sudah nilainya, value-nya udah naik. Value-nya naik, krusnya naik juga. Betul. Wow. Nih benar-benar yang mau cari cuan gitu ya, Iya. bisa langsung telepon C. Jenny gitu ya. Silakan. Oke, ya next question ya Cek ya. Iya. Nah ini untuk para investor yang pertama kali mau invest di Germany. Iya. Kira-kira ya Cek ya, kalau aku ini mau invest, start pertama aku Cek, Iya. berapa budget yang kira-kira kita mesti keluarkan untuk investor pertama kali Cek? Iya. Kita bisa carikan sesuai dengan budget. Dan yang sekarang yang kita ada di portfolio kita, apartemen dari 120.000 euro dan plus maintenance cost-nya juga. Kita bisa carikan itu dan ya. Oke, jadi kita akan carikan sesuai dengan budget dan appetite dari investor, mau tinggal di kota mana, di Hamburg. Dan di Hamburg kita sementara ini ada portfolio yang 120.000. Jadi seperti student home sudah full furnished dan plus maintenance cost-nya nanti itu dari 120.000 udah dapat apartemen. Oke. Apartemennya itu jadi kalau cost-nya biasanya itu Iya. ditanggung oleh penyewa atau pemilik? Kalau kita menyewakan itu harganya udah kita kalkulasikan dengan maintenance cost-nya. Jadi per monthly itu mereka akan sewa dengan harga udah include. Oke, jadi kira-kira terimanya bersih ya para Betul. investornya ya Betul. udah terimanya ya. Iya. Oke. Tanya, Iya. kalau untuk perpajakan Cik, kan anggapannya para investor ini terima kan duit sewa itu kan. Iya. Ya, itu pajaknya gimana Cik kalau di Iya. sana? Kita punya partner, jadi tax consultant yang akan mengurusi tentang perpajakan, pertanyaan tentang perpajakan, dan juga untuk pembelian, proses pembelian, kita akan dibantu dengan notaris, dan partner, dan juga kalau ada pertanyaan tentang perizinan tinggal, kita juga punya partner sebagai lawyer. Oke, yang bantu manage itu ya Cik ya. Bantu pengurusannya. Oke, wow, thank you so much Cik buat ilmunya pada pagi hari ini. Kita bisa belajar banyak gitu ya tentang investasi di Jerman. Jadi buat para investor kita yang mau tanya-tanya gitu ya, bisa nanti DM kita di bawah linknya gitu ya. Dan nanti bisa mau kita kasih kontaknya Cik Jenny di sana. Mungkin anaknya mau sekolah di sana, kesulitan mau cari tempat tinggal di mana gitu ya, bisa kontak Cik Jenny. Nanti kita akan kasih gitu ya linknya di bawah ini. Nanti Cik Jenny bisa tahu kontaknya mau kontak kemana gitu ya. Thank you so much Cik buat waktunya pada pagi hari ini gitu ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Sampai jumpa. Bye.